Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'bad. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan surat Yasin. Surat yang ke-36, malam ini kita masuk pada ayat 11 sampai ayat 20. Karena Ustadz kita, Ustadz Wahyudin B. Wahid sudah bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita persilakan dengan segala hormat kepada Ustadz Wahyudin untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Yasin ayat 11 sampai ayat 20. Kepada Ustadz Wahyudin kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء hilang suaranya. أنتم إلا تكذبون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من
شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Ustaz, saya kembalikan ke Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustadz Wahidin B. Wahid. Semoga Allah SWT memanjangkan usianya, memberikan kepadanya kesehatan lahir dan batin, memurahkan rezekinya kepadanya, dan menjadikannya sebagai salah satu hamba-hamba yang soleh, yang bersamanya nanti kita bergabung di yaumil akhirat. Juga Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberikan keberkahan kepada Bapak Ibu semuanya dengan ayat-ayat suci yang telah dibaca, sehingga kemudian mengundang malaikat Allah SWT bersaf-saf dari tempat Bapak Ibu semuanya sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Surat 36, surat Yasin. Yasin artinya diartikan oleh sebagian mufassir dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Yasin sendiri hanyalah huruf muqattah ya dan sin. Turun di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya berjumlah 83. Terakhir kita sampai di ayat 10. Yaitu bagi orang-orang yang tidak ada keinginan untuk menyempurnakan jiwanya, tidak ada keinginan untuk mengenal Tuhannya,
maka mereka sikap acuh tak acuh terhadap kebenaran, terhadap ajaran suci yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi mereka seperti yang disampaikan di ayat ini, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu sampaikan kepada mereka peringatan atau tidak menyampaikan peringatan, tetap mereka tidak beriman. Itulah sebabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata bahwa kalau kamu mengajari orang yang tidak punya keinginan untuk belajar, tidak punya keinginan untuk mengetahui, maka sama saja dengan menganiaya pengetahuan. Sedangkan apabila engkau tidak mengajari orang yang ingin belajar, padahal engkau sanggup mengajarinya, punya ilmu untuk mengajarinya, maka kamu akan berbuat zalim kepada orang itu. Jadi dua saja. Jadi tentu yang pertama tadi, mengajari orang yang tidak mau belajar sama dengan sia-sia, perbuatan memboros waktu, bersikap zalim terhadap pengetahuan. Karena berdasarkan ayat ini sama saja, wasawaun alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dengan demikian kita sedapat mungkin mengajari orang yang punya keinginan untuk belajar. Karena tidak ada pengenalan kepada Allah tanpa keinginan untuk belajar. Seperti yang kita sudah sampaikan bahwa manusia terbagi 4 macam, yaitu ada orang yang tahu kalau dia tahu, dan ada orang tahu kalau dia tidak tahu. Nah, orang inilah yang ingin belajar. Dia tahu kalau dia tidak tahu, maka kemudian dia ingin mengetahui apa yang tidak diketahuinya tersebut. Nah, Allah SWT menurunkan Al-Quran atau agama kepada kita sebetulnya adalah pengajaran. Yaitu nadhir, memberi peringatan, pelajaran. Semua yang dibutuhkan oleh jiwa kita ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itulah kalau kita berhadapan dengan Al-Quran, yang berhadapan dengannya harusnya jiwa kita. Karena Al-Quran ini adalah hidangan. Al-Quran ini adalah Al-Ma'idah yang datang dari langit untuk memberikan santapan kepada jiwa kita. Siapa yang jiwanya tidak diberikan santapan, seperti tubuhnya juga akan mati. Atau minimal kurus dan kering. Sekarang ayat baru, ini kita lihat bahwa yang hanya mau belajarlah yang berhak mendapatkan pengetahuan juga dari Allah. Jadi kalau kita ada keinginan untuk belajar, kita lihat ini contoh paling konkret. Kalau ada keinginan untuk belajar, maka tidak peduli. Tidak perlu berkeluh kesah, lampu mati atau apa mati. Karena kita lihat orang ini belajar dengan lilin. Orang-orang dulu juga belajar dengan pelita, dengan dian. Jadi kalau cuma kemudian mati lampu sekarang baru kita mengatakan tidak belajar, itu tidak beralasan sebetulnya. Karena sepanjang ribuan tahun orang belajar itu tidak pakai lampu listrik. Tidak pakai lampu seperti sekarang. Mereka hanya pakai lampu dian atau lampu pelita atau semacam lilin seperti ini. Seperti itu. Begitu juga kalau misalnya orang tidak belajar hanya karena misalnya cuaca dan sebagainya, kita tahu bahwa orang-orang dulu juga menghadapi cuaca sama dengan kita. Tapi orang-orang dulu mereka bisa membaca buku berjilid-jilid, bersusun-susun. Apa sebabnya? Untuk memenuhi dahaga keingintahuan mereka. Karena bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, maka pada saat yang sama akan mengalami semacam dahaga keingintahuan, karena Allah sendiri adalah rahasia. Karena dia adalah rahasia, semakin rahasia bagi seorang pencari pengetahuan akan semakin bersemangat, bahkan tergila-gila untuk mengetahuinya. Seperti mana kita tahu, jangankan kita manusia, contohnya misalnya kita lihat hewan-hewan misalnya kalau ada bau sesuatu yang dia cari, contohnya misalnya semut, begitu tidak dapat bau manis, dia akan datang mencarinya dari tempat yang jauh, yang kita tidak tahu. Nah begitulah juga sebetulnya manusia. Ketika kemudian dia mencium keindahan di dalam diri Tuhan, tetapi kemudian terasa jauh daripadanya, maka dia akan mengejarnya lebih daripada seekor semut, atau lebih daripada seekor laron yang mencari cahaya. Allah berfirman, innama tunziru man ittaba dzikrah.
Jadi Allah mengatakan hanya saja. Jadi ada pembatasnya di innama, hanya saja. Tunziru, kamu hanya bisa memberikan peringatan. Kan di atas tadi sawaun alaihim. Jadi ayat 11 ini adalah kontra ataukah jawaban atas yang pertama tadi. Yang pertama sama saja. Sawaun alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kau berikan peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak ingin mengetahui, tidak beriman. Nah, lalu kalau begitu siapa? Nah, Allah mengatakan innama, hanya saja. Jadi innama di sini adalah membatasi hanya saja. Cuma orang ini saja yang berhak tunziru, yang kau berikan peringatan. Yaitu siapa? Manittaba dzikra. Yang memang ada keinginan untuk mencari. Taba'a di sini secara harfiah mengikuti adzikra. Kita artikan hanya orang-orang memang mencari pelajaran. Adzikra kita artikan pelajaran. Jadi benar-benar yang bisa mengambil pelajaran adalah mereka yang mencari. Kata-kata ittaba mengikuti kemana saja. Seperti seekor laron tadi, walaupun tempatnya di hutan, tapi kalau kemudian dia melihat di kota ada cahaya, maka dia akan terbang ke sana, mendekati cahaya itu. Seperti seekor semut misalnya, walaupun jauh di tanah, di dalam tanah sana, tapi kalau dia mencium adanya bau manisan, bau gula, maka kemudian dia akan merayap bersama dengan teman-temannya mendatangi gula tersebut. Begitu juga misalnya dengan yang lain-lain. Seperti misalnya kelelawar di malam hari dalam keadaan gelap. Begitu dia mencium ada bau buah yang manis, maka dia akan terbang dari tempat yang kita tidak tahu tempatnya di mana waktu di siang hari. Ngumpet di dalam gua-gua, bersembunyi di dalam gua-gua. Tapi kemudian di dekat rumah kita, di depan atau di belakang rumah kita ada sebuah pohon yang buahnya manis, maka kelelawar pada malam hari akan datang kepadanya. Apa sebabnya? Karena mencium bau manis di situ. Karena kelelawar kita tahu ya dalam keadaan gelap. Kita tahu bahwa namanya mata tidak bisa melihat dalam keadaan gelap. Tetapi kelelawar itu bisa terbang dengan kecepatan tinggi untuk datang mencari buah tersebut. Nah, jadi kalau kelelawar saja, semut saja, laron saja kemudian mendatangi tempat-tempat atau benda-benda yang ingin diketahuinya, harusnya juga manusia seperti itu. Maka Allah mengatakan hanya saja innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Itulah sebabnya walaupun pengajaran itu ada di samping rumah, tetapi kalau tidak mau belajar ya tidak belajar. Tapi walaupun yang mau belajar itu datang ada di Singapura atau di Malaysia, belajar walaupun itu pelajarannya di Jakarta atau di pelosok di suatu tempat di Indonesia. Apa sebabnya? Karena punya keinginan untuk mengetahui. Kita lihat misalnya jemaah sekalian berbahagia, betapa banyak orang yang tinggal bersama Nabi di Mekah. Tapi mereka tidak punya keinginan untuk belajar dan mengetahui. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bahkan mengusir Nabi dari Mekah. Bagi kita sekarang pasti berpikir, alangkah bahagianya. Alangkah indahnya andai kata kita bisa belajar langsung dari Nabi. Kita sezaman dengannya, apalagi kita sekota dengannya. Kita setetangga dengannya. Kita tinggal setiap hari mengikutinya, baru kita belajar. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu, karena betapa banyak orang yang bertetangga dengan Nabi, hidup bersama dengan Nabi di kota Mekah, bahkan ada hubungan kerabat dengan Nabi, tetapi pada saat yang sama bahkan mereka mengusir Nabi dari Mekah. Kita lihat juga bagaimana dengan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Hidup sekamar dengan Nabi. Nabi ini adalah gurunya para guru. Profesornya profesor, karena ini adalah diangkat, dilantik oleh Allah SWT. Jiwanya berkomunikasi dengan sumber pengetahuan yang tak terbatas, yaitu Allah. Tetapi karena istri mereka tidak punya keinginan untuk mengetahui, tetap saja istri Nabi Nuh tidak punya semangat untuk belajar dari suaminya. Tetap saja istrinya Nabi Lut juga tidak punya keinginan belajar darinya. Maka benarlah ayat ini bahwa innama, hanya saja, tunziru, yang bisa kau berikan peringatan Muhammad adalah manittaba dzikra, yaitu mereka yang benar-benar mengikuti, maksud mencari kemana saja pengetahuan itu ada, dia akan pergi ke sana. Wa khasyar rahmana bil ghaibi, dan tidak punya motif lain. Jadi kita sampaikan di sini bahwa ada dua hal penting untuk makrifat kepada Allah, untuk mengenal Allah, untuk taqarrub, untuk qurbah, untuk qurbatan ila Allah atau taqarrub ila Allah,
atau ma'rifat kepada Allah atau mahabbah kepada Allah, maka jemaah sekalian dua syarat penting. Yang pertama adalah keinginan untuk belajar. Yang kedua adalah khasyar rahman, yaitu mempunyai khasyar rahman, mempunyai rasa takut kepada Allah SWT ar-Rahman, walaupun dia tidak dijangkaunya dengan panca indera, bil ghaibi. Ya, dari sini kita lihat yang pertama tadi adalah ikhtiar, upaya, karsa. Kemudian yang kedua adalah motif, yaitu semata-mata karena khasyar rahman, bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin berkuasa, bukan karena ingin popularitas, bukan karena ingin dipuji dan dipuja, bukan karena macam-macam kepentingan seperti kepentingan sebagian orang, tetapi motifnya belajar mencari pengetahuan adalah khasyar rahman bil ghaibi, yaitu karena hatinya terpaut dengan Ar-Rahman. Justru kata hatinya terpaut tapi dia belum mengetahui siapa itu Ar-Rahman, maka dia mencarinya. Jadi ada kerinduan yang muncul dalam jiwanya. Kerinduan itu sebetulnya ada pada semua orang, karena setiap orang jiwanya adalah fitrah Allah, dan Al-Quran mengatakan fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Lalu kenapa manusia banyak yang tidak bisa memperbaiki motifnya, perbaiki niatnya? Buktinya mereka terhalang kepada ma'rifat kepada Allah karena motif-motif yang sifatnya dangkal dan cetek sederhana. Sederhana saja jemaah sekalian, penyebabnya adalah karena mereka membiarkan jiwanya tertutup kepentingan sesaat itu. Kalau seandainya mereka coba menyingkirkan keinginan-keinginan sesaatnya, baru kemudian dia menyelam masuk ke kedalaman hatinya, maka kemudian dia akan menemukan bahwa di sana sebetulnya adalah yang ada adalah Allah. Dan karena kerinduan kepadanya, maka kemudian dia berangkat untuk belajar tanpa melihat usia, tanpa melihat kapan pun juga. Bahkan semua aktivitas yang lain, aktivitas menanam padi, aktivitas nelayan, aktivitas orang kantoran, aktivitas berdagang, aktivitas ibu rumah tangga, aktivitas tentara, polisi, pegawai kerajaan dan sebagainya, semuanya itu hanyalah merupakan jembatan untuk belajar. Jadi setelah mereka pulang dari toko-toko mereka, kedai-kedai mereka, dari kantor-kantor mereka, dari sawah-sawah mereka, dari laut dan perahu-perahu mereka, lalu kemudian mereka bergegas datang kepada sumber-sumber pengetahuan, karena melalui itulah dahaganya dan kerinduannya kepada Ar-Rahman bisa terpenuhi. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Maka tidak ada tanda untuk melihat orang itu ingin takarrub, qurbatan atau ma'rifat kepada Allah kalau tidak ada keinginan untuk belajar. Itulah sebabnya berkali-kali kita sampaikan di majelis kita ini bahwa ayat pertama turun bukanlah perintah salat. Ayat pertama turun bukanlah perintah berpuasa. Ayat pertama turun bahkan bukan perintah untuk bayar zakat dan sedekah. Tetapi ayat pertama turun adalah Iqra, bacalah, belajarlah. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam suasana 1400 tahun yang lalu, tiba-tiba suara dari langit, wahyu itu, yang pertama turun adalah kata-kata read, bacalah. Kata bacalah atau read ini adalah sebuah terminologi yang akrab di telinga manusia modern. Karena kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat literasi daripada negara itu. Dan tingkat literasi menunjukkan tingkat keinginan untuk membaca bagi negara itu, bangsa dan negara itu. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Mereka rindu, kita artikan saja rindu. Ya, dia takut. Maksudnya takut di sini bukan takut ingin lari, maksudnya takut tidak mendapatkan respon positif dari Allah yang maha tinggi itu, yang tidak dijangkau oleh panca inderanya. Wa khasyar rahman. Dia takut kehilangan Ar-Rahman. Dia takut tidak diterima oleh Ar-Rahman. Fabashirhu, maka Allah, apa kata Allah kepada Nabi? Fabashirhu, maka gembirakanlah orang itu. Gembirakanlah orang ini. Siapa orang ini? Hu-nya siapa di sini? Jadi siapa hu-nya di sini jemaah sekalian ini? Hu-nya di sini adalah ini. Manittaba dzikra wa khasyar rahman. Orang yang
menuntut pengetahuan, dan mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Ar-Rahman. Maka kata Allah dalam ayat ini, fabashshirhu, gembirakanlah dia orang itu, bima ghafiratin, Allah akan ampuni dosanya. Makanya kita sampaikan, dan ada hadis mengatakan, siapa yang berniat melangkahkan kakinya untuk menuju tempat-tempat belajar pengetahuan, maka seluruh makhluk, baik yang ada di darat, di udara, ataupun di laut, semua berdoa baginya dengan kata-kata Allahumma ghafir lahu, atau Allahumma ghafir laha warhamha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah mereka, maafkanlah mereka. Semuanya ceritakan itu. Dan menurut riwayat bahwa semua makhluk itu berdoa kepadanya, berdoa untuknya sampai selesai pelajaran itu, atau sampai kembali lagi ke rumah mereka masing-masing. Jadi fabashshirhu bima ghafiratin. Dan apa lagi? Wajrin karim. Dan Allah janjikan kepada mereka ajr, imbalan, pahala yang mulia. Apa itu artinya pahala yang mulia? Di dunia adalah memiliki kemuliaan. Karena mengangkat kemuliaan seorang itu adalah pengetahuan. Kata karim ini kita temukan juga di dalam surat Al-Alaq. Surat pertama turun tadi, Iqra, itu di sana adalah kata karim, akram. Kata akram itu dari kata karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akram itu adalah bentuk tafdil dari kata karim. Wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bagaimana cara memuliakan hambanya? Yaitu dengan mengajarinya. Allama bil qalam. Jadi cara Allah memuliakan hambanya dengan mengajarinya. Kapan dia mengajarinya? Kalau dia ingin belajar kepada Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, hakikatnya kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan mengajari apa yang tidak diketahui sebelumnya. Gimana sekalian berbahagia? Maka Allah mengutus nabi-nabi. Nabi mengutus utusan. Jadi pada ayat berikutnya surat Yasin ini kita akan berjumpa dengan kata rasul. Yang rasul ini adalah utusan rasul. Semua ahli tafsir mengatakan bahwa rasul yang dimaksud di sini adalah rasul utusan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang 3 orang nanti nih. 1, 2, terus kemudian 3. Yang berbeda pendapat para ahli tafsir adalah tempatnya. Apakah tempatnya itu di Antioquia, di tempat lain disebut Antioquia atau Antiok yang ada di Turki, atau di tempat lain, itu yang berbeda. Para ulama salaf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ashabul qarya di situ adalah Antiok, penduduk Antiok. Antiok itu ada di Turki, tepi laut. Jadi kalau nyebrang dari tempatnya Nabi Isa itu naik perahu ke sebelah bisa. Karena melewati laut tengah Mediterranean. Diutuslah utusan ke sana, 1, 2, terus kemudian 3, tapi semuanya ditolak. Jadi yang berbeda pendapat para ulama adalah apakah benar ashabul qarya itu adalah Antiok. Karena kelihatannya penggunaan kata Antiok ini ataukah yang dimaksud dengan Antiok di situ adalah merujuk kepada kitab Perjanjian Baru kaum Kristiani, yaitu Kisah Rasul-Rasul. Itu diceritakan beberapa kali di beberapa sumber di dalam kitab Rasul-Rasul itu. Surat Rasul itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tapi apapun atau dimanapun yang disebut dengan ashabul qarya itu tidak masalah. Yang jelas pasti ada kejadiannya. Dan intinya bukan tempat yang Allah ingin ajarkan kepada kita, tetapi semangat, tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi, bahwa Nabi Isa juga mengutus utusan. Dan utusannya itu disebut Rasul juga. Jadi ingat, disebut Rasul juga. Maka jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita berbicara tentang Antiok yang dikirimi kepadanya Rasul oleh Nabi Isa, kita bicara dulu bahwa bagi mereka yang tidak ada keinginan untuk belajar, maka hatinya hakikatnya adalah telah seperti batu. Hidupnya masih hidup. Ini ada batu berbentuk hati. Jadi kita ibaratkan dengan ini. Jadi ada hati yang mati. Hati yang mati itu terletak di dalam tubuh yang sehat. Tubuhnya sehat,
kuat, tetapi hatinya telah mati. Nah, kemudian Allah ingin menghidupkan hati-hati seperti ini dengan mengutus Nabi. Lalu Nabi mengutus Rasul kepada mereka. Jadi Nabi mengutus Rasul, utusan kepada mereka. Jadi utusannya Nabi adalah Rasul juga. Kalau kita lihat surat Yasin ini. Karena utusannya Nabi hakikatnya adalah utusan Allah. Karena setiap perbuatan Nabi tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya. Selalu berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga menolak utusan Rasul, pada dasarnya menolak utusan Allah SWT. Menolak utusan sang Nabi, menolak utusan Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak sedikit orang yang hatinya mati. Seperti batu. Di tempat lain dikatakan qasat qulubuhum fahiya kal hijarah wa asyaddu qaswah. Ada orang yang mengeras hatinya seperti batu, kal hijarah. Bahkan dikatakan au asyaddu qaswah, bakal lebih keras lagi daripada batu. Nah, tetapi sekeras-kerasnya hati tetap ada peluang untuk hidup kembali. Nah, inilah kemudian Allah mengirim Nabi mengirim utusan-utusan. Baik utusan itu pada zamannya atau utusan itu setelahnya. Allah berfirman, inna nahnu, sesungguhnya kami. Ini menggunakan kata-kata inna di sini. Kenapa? Yang berfirman adalah Allah, tetapi kenapa menggunakan kata kami? Karena melibatkan nabinya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi mengutus utusan, Rasul juga namanya, menolak utusan Rasul sama dengan menolak utusan Allah. Maaf, menolak utusan Nabi, menolak utusan Allah juga. Jemaah sekalian berbahagia, kalau ini dibicarakan dalam Al-Quran, mana mungkin Nabi Muhammad tidak melaksanakannya? Apakah mungkin seorang Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran, yang berbicara setiap saat bukan karena hawa nafsunya, tiba-tiba kemudian tidak melaksanakan ayat ini? Jadi artinya ketika diceritakan Nabi Isa memilih utusan, maka kan berarti Nabi Muhammad juga memilih utusan. Ingat, utusan ini disebut Rasul, utusannya Nabi karena dipilih oleh Nabi. Kita stressing kembali, kita underline kembali, bahwa disebut Rasul, utusan Nabi karena memang dipilih, ditunjuk oleh Nabi. Bukan dipilih oleh manusia. Adalah tidak benar itu utusan Nabi sementara dipilih oleh manusia. Jadi utusan Nabi harus dipilih oleh Nabi. Jadi artinya yang berhak melaksanakan, meneruskan agama ini berdasarkan surat Yasin di ayat 12 pula ini. Surat Yasin itu adalah surat 36 ayatnya 12. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita sedikit ingin mengutak-atik matematik, ya, angka 12 dan angka 36. Ya, ini menarik. Ya, apa sebabnya? Karena angka-angka ini kita lihat. Ya. Coba lihat ini jemaah sekalian. 36 ini adalah habis dibagi 3 dapat 12. Atau kalau dibagi 12 dapat 3. Jadi ada angka 12, ya, ada angka 3. Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Nanti utusannya 3 orang. Utusan Nabi 3 orang. Jadi ayatnya 12. Kemudian suratnya surat Yasin 36. Kemudian 36 dibagi 12 ini kan dapat 3. Itu kalau kita mengutak-atik. Saya tidak mengatakan ini tafsir, tapi kita lihat keluar biasaan ayat angka-angka dalam Al-Quran. Hal yang sama kita temukan di dalam surat 9. Surat At-Taubah ayat 36. 9:36. Nanti 9 habis dibagi 3 juga. Itu ada angka 12 di sana. Di sini ada angka imam di sini. Nanti maaf, ada tulisan imam di sini. Ya. Ini adalah surat 36 ayat 12. Ini ayat 12. Ya. Ini ayatnya, suratnya 36. Surat Yasin ini kan 36 nih. Lihat. Ini surat Yasin 36. Ya. Ayatnya 12. Ya. Sini ada imam. Kemudian di surat 36, di surat At-Taubah ayat 36. Coba kita lihat. Ya. Surat At-Taubah 36. Surat At-Taubah itu surat 9. Surat 9. Ini adalah surat At-Taubah surat 9
ayatnya 36. Allah berfirman, inna, sungguhnya, iddat asyhur, jumlah asyhur, bulan. Jadi jumlah bilangan bulan inda Allah di sisi Allah, isna asyara syahra. Jadi jumlah bilangan bulan di sisi Allah, isna asyara syahra. Ya, 12. Isna asyara itu 12. Ya. Kita ganti dulu bahasanya Pak sekalian ya. Ya, translation. Ya, kita ganti dengan bahasa Indonesia. Ini Indonesia. Jadi inna iddatash syuhur. Sungguhnya jumlah bilangan bulan. Inda Allah di sisi Allah adalah isna asyara, 12. Isna asyara 12 apa bulan? Fi kitabillah, tertera dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurumun, daripadanya ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Kata kuncinya di sini adalah kata dzalika dinul qayyim. Kalau ini berbicara tentang bulan-bulan biasa saja, isna asyara syahra, bulan Januari sampai bulan Desember, atau ke bulan Muharram sampai kepada bulan Zulhijjah, 12 itu Zulhijjah, maka kemudian jemaah sekalian, apa hubungannya dengan dzalika dinul qayyim? Itu adalah agama yang lurus. Jadi yang disebut dengan dzalika, kata tujuh sini pasti orang. Yang pada diri orang itulah agama menjadi tegak. Dzalika dinul qayyim. Itulah pada diri mereka, itulah ad-dinul qayyim. Agama menjadi tegak. Kita tahu jemaah sekalian berbahagia, kedatangan manusia suci terakhir disebut dengan Al-Qaim, yang menjadi penegak agama yang lurus. Jadi zalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Maka dikatakan fala tazlimu fihinna, jangan pernah menzalimi diri kalian berkaitan dengan mereka yang 12 ini. Jadi surat At-Taubah ayat 12. At-Taubah surat 9 ayatnya 36, kelipatan terkecil antara 9 dan 36 adalah 3. Ya, jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ketemu tadi angka ini di sini ya. Jadi tadi ada 36, ada 12, ada 3. Ya. Dan angka 12 ini kita temukan juga dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu surat 5 ayatnya 12. Jadi di surat Al-Maidah ada juga ayatnya 12. Mari kita lihat. Ya. Surat Al-Maidah ayat 12. Ya. Jadi surat Al-Maidah 12. 12 kali 5 berapa? 60. Nanti di surat Al-Baqarah ayat 60 ada juga angka yang sama. Walaqad akhadallahu, sungguh Allah telah mengambil misaqa, perjanjian Bani Israel dengan Bani Israel. Yaitu apa? Wa ba'atsna, kami angkat minhum, dari kalangan mereka, isna asyara naqiba, 12 pemimpin. Isna asyara naqiba ini 12. Isna asyara naqiba, 12 pemimpin. Baru Allah mengatakan wa qala Allah inni ma'akum. Baru Allah mengatakan Allah berfirman inni ma'akum. Apa artinya kira-kira jemaah sekalian? Setelah menjelaskan wa ba'atsna minhum isna asyara naqiba, kami bangkitkan dari kalangan mereka 12 orang pemimpin. Baru Allah berfirman, wa qala Allah berfirman, inni ma'akum, saya bersama kalian. Artinya apa? Allah bersama mereka selama mereka bersama dengan 12 pemimpin itu. Allah bersama mereka selama mereka juga bersama dengan para pemimpin itu. Nanti Bani Israel kocar-kacir karena mereka meninggalkan pemimpin-pemimpin itu. Sedangkan Allah sudah mengambil misak mereka. Ya, sudah diambil sumpah mereka. Sudah mereka diangkat tangannya, bersumpah. Dan setelah itu kemudian Allah menetapkan bahwa di antara mereka ada 12 pemimpin, namanya isna asyara naqiba. Selama bersama itu kata Allah, wa qala Allah izni ma'akum. Allah berfirman, selama bersama dengan 12 ini saya bersama kalian. Sama dengan hadis Nabi dalam beberapa riwayat, termasuk dalam Sunan Abu Daud mengatakan bahwa agama ini akan tegak selama bersama dengan 12 pemimpin. 12 khalifah, 12 amir.
Ada menggunakan kata khalifah, ada menggunakan kata imam, ada menggunakan kata amir. Jadi ada 12. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia ini juga dikatakan. Ingat ini Al-Maidah ayat 12. Al-Maidah surat 5, ini ayat 12. Kalau kita kali menjadi 60. Nah, kita lihat jemaah sekalian berbahagia surat Al-Baqarah. Ayat 60 juga ada. Inilah angka-angka dalam Al-Quran, 60. Wa idh tasqa Musa liqaumi, dan ingatlah tatkala Musa memukulkan tongkatnya kepada meminta air kepada Tuhan Allah, lalu kemudian Allah berfirman supaya memukulkan tongkatnya. Maqulna, kami berfirman, idrib biasakah, pukulkanlah tongkat kamu, al-hajara kepada batu, fan fajarat, maka setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu tersebut, fan fajarat, maka memancarlah minhu, daripada batu itu, isnata asyarata aina, 12 mata air. Isnata asyarata aina, 12 mata air. Jadi setiap pemimpin tadi adalah merupakan mata air yang kalau kita minum daripadanya tidak akan membuat kita, akan menghilangkan dahaga kita dan tidak membuat lagi kita dahaga selamanya. Isnata asyarata aina. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita kembali di sini. Jadi inilah rahasia angka-angka dalam Al-Quran. Allah mengatakan, inna nahnu nuhyi. Sungguhnya kamilah, siapa kami tadi? Allah dan Nabi. Nuhyil mauta, menghidupkan al-mauta. Siapa al-mauta di sini maksudnya? Hati yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang bisa menghidupkan hati-hati yang mati. Dan hati-hati yang mati itu jemaah sekalian berbahagia nantinya bisa hidup kembali selama yang bersangkutan punya keinginan untuk menghidupkannya, tergantung kepada orangnya. Karena hati yang mati bukan berarti keinginannya mati. Buktinya orang yang hidup hatinya mati tetap punya keinginan untuk misalnya punya keinginan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi penguasa, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi untuk menjadi kaya raya, masih ada keinginannya. Nah, kalau punya keinginan untuk itu, kenapa keinginan itu tidak diarahkan untuk menghidupkan hatinya mati? Jadi selama yang bersangkutan punya keinginan untuk menghidupkan hati yang mati, Allah akan bisa menghidupkannya juga. Jadi inna nahnu nuhyil mauta. Setelah itu wa naktubu ma qaddamu. Lalu kami catat semua perbuatan mereka. Wa naktubu ma qaddamu, kami catat seluruh perbuatan mereka. Jadi jemaah sekalian berbahagia di sini yang dimaksud mauta di sini tidak selamanya mati secara fisik. Ya, bahwa kalau orang sudah mati secara fisik, dihidupkan kembali itu sudah pasti. Ya, kita akan semua orang Islam percaya dan orang beragama percaya kalau ada kebangkitan. Nah, dengan demikian penekanan daripada ayat ini adalah menghidupkan hati yang mati. Kalau biasanya menghidupkan manusia yang tadinya benda mati jadi hidup, kemudian hidup mati lagi, biasanya itu berulang. Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum, begitu. Atau yuhyil mauta wa muhyil maut, yuhyil mauta wa yumitu wa yakhrujul hayya minal maut wa yukhrijul mauta mayyit minal hayy. Itu biasanya berulang. Yang mati dan hidup, yang belakang yang hidup dan yang mati. Tapi di sini cuma disebut inna nahnu nuhyil, kami lah yang menghidupkan hati. Kami catat yang mereka kerjakan dan atharahum artinya jejak mereka. Kalau bahasa sekarangnya jejak digital mereka tercatat. Naktubu ma qaddamu wa atharahum, yang mereka kerjakan dan jejak mereka. Jadi bukan hanya yang kita kerjakan sekarang, tapi efek-efek dari perbuatan kita. Setiap perbuatan kita menimbulkan efek. Ada efek negatif, ada efek positif. Allah mencatat bukan hanya perbuatan pada saat itu, tapi juga efeknya, pengaruhnya setelah perbuatan itu dilakukan, bahkan setelah pelaku perbuatan itu tiada.
wa kulla syai'in, segala sesuatu. Kata-kata wa kulla syai'in tidak ada yang tersisa. Wa kulla syai'in ahsainahu, kami kumpulkan. Ahsainahu, kami kumpulkan, kami binding, kami filekan fi imami mubin, di dalam diri seorang imam yang mubin, mengartikan ini kita seperti terjemah itu. Tapi yang menarik adalah di sini menarik kata imam, fi imami mubin, imam yang nyata, imam yang memberikan penjelasan yang terang benderang, itu imami mubin. Jadi artinya apa? Seorang imam itu seperti yang ada dalam konsep khalifah pertama, yaitu Adam, allama wa allama Adam al-asma kullaha, kata kullaha. Allah kemudian memindahkan nama-namanya secara sempurna kepada siapa? Adam. Kata-kata al-asma'a baru kullaha. Allama Adam al-asma kullaha. Allah mentransformasikan, memindahkan kepada Adam al-asma. Artinya apa pula? Semuanya ada pada satu individu yang bernama imam itu. Ya, jadi ini tidak hanya berbicara tentang alam akhirat, buku yang mencatat kita nanti di sana, tapi ingat terutama tentang di dunia. Kenapa? Karena nanti Allah berbicara tentang apa? Utusan-utusan Tuhan. Ingat dari awal tadi Yasin sudah berbicara tentang pengajaran. Jadi awal itu Yasin kita sudah ketemu surat ayat pertama bahwa Al-Quran ini adalah peringatan bagi mereka yang belum pernah sampai peringatan kepada mereka sebelumnya. Coba kita lihat ini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nabi rasul mengingat rasul lagi. Ala surati mustaqim, berada di atas jalan yang lurus dan mengajak orang itu juga berada di atas yang lurus. Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran yang dibawanya adalah berasal dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Untuk apa? Litunzira, ini dari awal sudah kelihatan, litunzira, supaya kau memberikan peringatan kepada suatu kaum ma'unzira abahum. Jadi inti surat Yasin ini pemberi peringatan terutama di ayat-ayat pertama ini dari ayat 1 sampai ayat 30 nantinya. Litunzira qauma ma'unzira abahum fahum ghafilun. Baru loncat ke sini ayat 10. Wasawaun, tetapi ingat sama saja. Kau beri peringatan atau tidak beri peringatan, kalau mereka tidak punya keinginan, tidak punya semangat, tidak punya keinginan untuk mengetahui, la yu'minun, tetap dia tidak beriman. Baru masuk ke ayat 11 tadi. Baru kemudian masuk ke ayat 12 ini. Jadi kalau kita lihat ini kan urusannya orang hidup sebetulnya Pak Bu sekalian. Ini bukan orang mati seperti tadi ini. Sehingga kata-kata imam di sini pasti terkait dengan masalah pelanjut daripada rasul tadi. Dan ini yang dibicarakan kan 3 rasul berikutnya. Kita masuk ke ayat berikutnya ya. Jadi ayat 12 tadi kita sudah terangkan, kita sekarang pindah ke ayat 13 ya. Nah, kita sekarang bicara tentang Antiok tadi. Ya, kita bicara dulu Turki. Jadi Bapak sekalian ini adalah peta Mediterranean ya. Ya, ini peta Mediterranean ya. Laut Tengah ya. Mediterranean Sea. Nah, kita lihat ini di sini adalah Afrika Utara. Ini Afrika Utara, di mana Maroko, Aljazair, Libya. Di sini ada Mesir. Di sini nanti ada kemudian masih bagian daripada Mesir. Ini kemudian masuk di sini adalah Israel. Ya, ini sedikit di sini ada tepi barat. Nanti Gaza di pinggir sini sedikit kecil sekali. Ya. Ini sekarang sudah jadi Israel sekarang di sini. Ya, Israel. Nah, di sini kemudian Lebanon. Kemudian di sini adalah Syria ini. Ya. Begitu di sini adalah Yordania, ya, berbatasan nanti ke sini dengan Saudi. Ya, ini kemudian masuk ke Turki. Nah ini yang Bapak perhatikan ini namanya Antiok ada di sini nih, yang ada kursor merah saya nih, yang kecil ini. Ya, ya jadi di sekitar sini nih Bapak sekalian tempatnya ini. Ya itu yang lihat yang warna merah. Ya, jadi di sinilah tempatnya Antiok itu. Jadi kalau Nabi Isa di sini ya tidak terlalu jauh kan, bisa lewat laut, pinggir laut sini, bisa juga lewat darat. Ya, jadi kalau lewat laut sini bisa. Kita dengarkan beberapa Nabi Isa itu naik perahu. Kemudian di sini di dalam kisah-kisah Kristiani, Nabi Isa biasa naik perahu. Kemudian di sini juga bisa lewat darat. Ini Antiok di sini, tidak terlalu jauh dari sini ya.
Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau memang ini cerita berikutnya Ashabul Qarya kalau terjadi di sini. Tapi ingat jemaah sekalian, ini pro kontra. Jadi ini hanya anggap saja seperti itu. Tapi ini adalah pro kontra antara ulama khalaf dan ulama salaf. Ulama salaf kebanyakan percaya bahwa Antiok yang dimaksud dalam Ashabul Qarya. Tapi ulama-ulama khalaf ya yang datang belakangan seperti Mukatsir, Al-Utsaimin dari Saudi, belakangan ini masih lebih khalaf lagi beliau. Terus kemudian Said Qutb dari Mesir dalam Fidal Al-Qur'annya itu juga berbicara bahwa itu adalah bukan Antiok ini. Aja mas sudah terlepas di mana tempatnya, tetapi ada pendapat bahwa itu adalah Antiok di mana Nabi Isa mengutus utusan. Tetapi semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dalam surat Yasin ini adalah utusan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kita perbesar ini, ya, kita perbesar tempat ini. Ya. Kita perbesar tempat ini. Ya. Nah, ini dia Turki. Nah, tadi posisinya nih. Ya. Ya, ini Antiok di sini. Di Turki tadi, ini Mediterranean. Ya. Nah, jadi Mas sebagai posisinya di sini. Ya, kita lihat lagi. Nah, inilah kurang lebih kotanya, kota Antiok. Kalau kita perbesar lagi tadi itu. Ya, ini. Antiok ini, Antioquia, ya, Antiok. Ya. Ini adalah kota yang terbentuk sebelum Masehi malah ini. Ini ada di sini. Ya. Kemudian ini adalah sisa peninggalan. Karena sudah tidak ada lagi Antiok di sana. Jadi peninggalan masa lalunya Antiok diperkirakan ini, bekas-bekasnya. Ya. Di pinggir gunung, tetapi di pinggir laut tadi ini. Laut, terus ada gunung di sini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, posisi kota ini dulu bagus. Ini bekas-bekasnya dulu. Nah, kalau memang benar itu adalah Antiok, maka utusan Nabi Isa datang ke sini. Ketika waktu itu tentu Antiok belum beragama Nasrani. Kenapa? Karena kan bisa diutus di sekitar Palestina, di Yerusalem. Sedangkan ini adalah di Turki, Yunani pada saat itu, bukan Turki namanya, daerah Yunani. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, masuk dalam wilayah Yunani. Nah, sehingga kemudian agamanya mereka tentu yang percaya kepada itu kepada agama tradisi Yunani dan Romawi itu adalah percaya kepada seperti percaya kepada semacam dewa-dewa. Jadi mereka percaya kepada dewa-dewa. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai maka Nabi Isa mengutus orangnya ke tempat ini. Wadrib, maka Allah berfirman, wadrib lahum, berikanlah kepada mereka, wadrib lahum. Masalan, perumpamaan. Ini kan perumpamaan, contoh maksudnya. Jadi Bapak sekalian, ini kan cuma contoh ya perumpamaan. Tapi artinya bahwa ada yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini. Namanya saya perumpamaan. Kalau perumpamaan itu contoh kan berarti ada yang asli yang Allah ingin perkenalkan. Karena kebetulan utusan ini ada 3 juga. Nanti kita bicara yang relevan dengan Nabi Muhammad dengan 3 kira-kira siapa? Karena jelas ini masalah perumpamaan. Namanya perumpamaan bukan aslinya. Jadi kasus Nabi Isa adalah perumpamaan saja. Masalah. Ya. Wadrib lahum, berikanlah kepada manusia, kepada mereka masalah perumpamaan. Dan tentu ketika ayat ini turun maksudnya kepada orang. Karena ayat ini kan untuk orang Islam Quran. Wadrib lahum, berikanlah Muhammad perumpamaan kepada mereka, yaitu siapa? Ashabal qaryati, yaitu penduduk suatu negeri, ashabal qarya. Nah, jadi ashabal qarya inilah yang sebagian mufassir mengartikannya dengan Antioquia tadi atau Antiok. Idja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka, kepada negeri itu, kepada karya itu, negeri itu, al-mursalun, datang kepadanya rasul-rasul. Kata-kata mursalun di sini orang yang diutus. Ya, mursalun orang yang diutus. Diutus oleh Nabi Isa. Ini bentuknya ini jamak pasti minimal 3. Dalam bahasa Arab nanti bisa jamak kalau 3 ke atas. Dan ternyata nanti memang 3. Jadi ja'ahal mursalun, datang kepada mereka mursal, orang yang diutus. Ya. Jadi mursalun orang-orang yang diutus. Ya. Utusan Nabi kepada mereka. Nah, ini adalah kurang lebih ilustrasi ketika mereka sampai di Antiok.
menyampaikan pesan-pesan Nabi Isa kepada mereka. Ini adalah utusan pertama. Ini adalah utusan kedua, ya, berikan pesan-pesan kepada mereka. Ini adalah yang ketiga. Jadi disebutkan itu 3. Allah berfirman, iz arsalna, yaitu ketika kami mengutus. Kata kami di sini Allah, tetapi melalui nabinya, Nabi Isa. Makanya kita pertegas kembali bahwa utusan Nabi, pilihan Nabi adalah pilihan Allah. Jadi iz arsalna ilaihim, dan ini yang menyebabkan kenapa kita disuruh baca Yasin berkali-kali terus-menerus. Karena ini sebetulnya adalah pesan yang sangat penting di sini. Iz arsalna ilaihim, ketika kami mengutus kepada mereka, kepada penduduk negeri tadi, Ashabul Qaryah, ya, yang pertama adalah isnai, 2 orang. Yang pertama adalah 2 orang. Ya, kami utus kepada mereka 2 orang. Iz arsalna ilaihim usnain. Jadi iz arsalna ilaihim usnaini, kami utus kepada mereka 2. Isnain itu 2. Tetapi fakadzabuhuma, mereka mendustakan keduanya. Mereka menolak keduanya. Fakadzabuhuma. Nah, karena mereka menolak keduanya, fa'azzazna, kami kuatkan. Jadi supaya lebih kuat posisinya 2, ditambah lagi. Azzazna itu kami kuatkan. Kami perkuat mereka bisa alisin dengan yang ketiga. Bisa alisin yang ketiga. Jadi kami kuatkan yang 2 tadi, bisa alisin dengan ketiga. Jadi totalnya 3 utusan. Faqalu, semuanya mereka mengatakan, inna ilaikum, sungguhnya kami ini kepada kalian semuanya, penduduk Antiok tadi atau Ashabul Qaryah, adalah mursalun, adalah utusan. Dalam hal ini adalah utusan Nabi Isa, utusan Sayyidina Isa alaihi salam. Kami adalah utusan Nabi Isa dari Yerusalem, dari Baitul Maqdis. Kami dari sana diutus ke sini untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kalian supaya menyembah kepada Tuhan yang esa. Inna ilaikum mursalun. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, mereka semuanya menolak, mendemo yang 3 tadi ini. Kita anggap ini 3 di atas. Ya. Mereka semuanya tidak setuju dengan kedatangan mereka. Apa kata mereka? Qalu, mereka berkata. Mereka di sini artinya penduduk, ya. Kalau di sini penduduk Ashabul Qaryah tadi. Mereka berkata kepada ketiga utusan tadi, ma antum, tiadalah kalian ini. Ma antum, tiadalah kalian ini illa, kecuali basyarun, manusia biasa, misluna, seperti kami. Kalian ini bukan utusan, kalian ini orang biasa, manusia biasa seperti kami, tidak ada bedanya. Wa ma anzalar rahman, dan Tuhan yang pengasih itu tidak pernah mengutus. Ma anzalar rahman. Jadi mereka percaya dengan Tuhan, tapi pada saat yang sama mereka percaya dewa-dewa. Karena ingat jemaah sekalian, Nabi Isa bukan nabi pertama. Ada nabi-nabi sebelumnya yang juga sudah mengajar. Bahkan jemaah sekalian, Yunani terkenal dengan filsafatnya, dan diperkirakan guru filsafat pertama adalah Nabi Idris, yang disebut dengan Nabi Idris. Itu nama katanya, itu yang ada mengatakan itu adalah Hemers atau siapa gitu namanya. Jadi Nabi Idris itu dianggap sebagai filosof pertama yang mensistematisasi pelajaran filsafat. Nama saya Idris, pengajar. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Tiadalah kami, Ar-Rahman tidak pernah mengutus sesuatu pun, apapun juga, min syai'. In antum, tiadalah kalian ini, illa kecuali. In antum, tiadalah kalian ini, illa kecuali. Taksibun, orang yang berdusta, mengada-adakan. Jelas-jelas diutus Nabi Isa, tetapi mereka nolak. Ini ayat ini mirip dengan surat Al-Mulk. Ya. Makanya surat Al-Mulk kan biasanya dianjurkan juga dibaca kalau malam Jumat. Jadi biasa di malam Jumat itu dianjurkan dibaca Yasin, Al-Mulk, dan Al-Kahfi. Ya, di surat Al-Mulk. Al-Kahfi kita tahu adalah bicara tentang Ashabul Kahfi yang juga ditolak. Ya. Bicara tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, Zulkarnain. Jadi rada-rada mirip ceritanya. Jadi kata mereka penduduk Ashabul Qaryah tadi, in antum, tiadalah kalian ini kecuali taksibun, orang-orang yang berdusta. Kenapa? Karena Tuhan Ar-Rahman tidak pernah mengutus siapapun kepada kami manusia.
Kemudian mereka ini mengatakan, ini nabi-nabi mengatakan kepada mereka bahwa kami ini adalah utusan Tuhan kepada kalian. Kalau kalian tidak percaya, Tuhan mengetahui bahwa kami adalah utusannya. Qalu, mereka para nabi mengatakan, Rabbuna, Tuhan kamilah. Mereka tadi nabi-nabi yang 3 orang atau rasul tadi, mohon maaf rasul. Ya, rasul utusan Nabi Isa tadi berkata, Rabbuna, Tuhan kami. Ya'lamu, tahu. Jadi artinya bahwa pengutusan kami ini adalah otoritas Tuhan. Jadi walaupun yang mengutus kami Nabi Isa, tetapi atas persetujuan, atas approval, atas endorsement dari siapa? Allah ya'lam. Rabbuna ya'lam. Jadi Allah tahu. Jadi Allah membenarkan pemilihan kami oleh Nabi Isa. Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami tahu bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Jadi ini mempertegas bahwa pilihan Nabi Isa adalah pilihan Allah. Pengakuannya dari Rasul ini. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tetapi jemaah sekalian sebagai rasul-rasul itu juga mengakui bahwa kami datang tidak untuk memaksakan. Kami datang hanya menyampaikan tugas kami karena kami diutus oleh Nabi Isa, maka kami menyampaikan. Tugas kami hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tiadalah kewajiban kami, wa ma alaina, kewajiban kami illa kecuali al-balag, menyampaikan, al-mubin dengan nyata. Ingat mas sebagai al-balag menyampaikan al-mubin. Jadi siapa al-mubin di sini adalah al-balag. Siapa al-balag tadi itu? Imam-imam, pemimpin-pemimpin. Berarti kan ini menjelaskan kembali tentang ayat 12. Tadi ayat 12 apa? Imam mubin sama. Ya, coba kita lihat kembali ke ayat 12 tadi. Ya. Dilihat. Fi imami mubin. Ya, ternyata sama di sini mas berbahagia. Ya. Balagul mubin. Ya. Jadi semakin jelas Bapak Ibu mas berbahagia bahwa yang dimaksud di sini adalah manusia, bukan buku, tetapi benar-benar imam yang berfungsi sebagai al-balag, penyampai saja. Maka kalau mereka ditolak, ya bagi para utusan, para imam, para utusan itu tidak ada ruginya. Kenapa? Mereka hanya penyampai saja. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kata Sayyidina Hussein di Karbala ketika akan dibunuh, dia mengatakan, kalau kalian bunuh kami, apa yang kalian katakan nanti kepada datukku di akhirat? Cuma itu saja. Tidak mengatakan saya takut dibunuh. Bagaimana dengan anak istri saya? Tidak begitu. Artinya apa? Saya hanya menyampaikan kepada kalian. Kalau kalian menerimanya silakan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian bunuh saya, apa nanti yang kamu katakan kepada datukku di akhirat? Yang selalu kamu nyebut namanya dalam azan, Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku adalah bukan hanya cucunya, tetapi masuk dalam ayat yang dimaksud dengan 33, yaitu Ahlul Bait. Jadi wa ma alaina illal balagul mubin. Tiadalah kewajiban kami kecuali hanya al-balagul mubin. Lalu kemudian jemaah sekalian berbahagia, mereka semuanya mengatakan bahwa kedatangan kalian 3 orang ini hanya membuat masalah, menciptakan malapetaka di tengah-tengah kami. Jadi mereka semuanya marah dan menunjuk-nunjuk utusan Nabi Isa yang 3 orang ini tadi. Qalu, mereka berkata, kalau di sini mereka yaitu penduduk Antiok tadi ataukah penduduk Ashabul Qaryah. Inna tatayyarna bikum. Inna sungguhnya kami. Tatayyarna. Menjadi sial bikum kedatangan kalian. Jadi kami di sini justru mendapatkan kesialan dengan kedatangan kalian. Jadi artinya kedatangan kalian ke negeri kami tidak membawa apa-apa kecuali membawa sial. Membawa malapetaka. Membawa hal-hal yang sifatnya fatal. Sampai mengancam. Lain lam tantahu. Kalau kalian tidak berhenti, lain lam tantahu lanarjumannakum, kami akan merajam kalian. Wa illam tantahu lanarjumannakum. Ini Bapak Ibu sekalian hanya ancaman kepada mereka untuk merajam. Lanarjumannakum, dan ini terjadi nanti pada utusan Nabi Muhammad ke umat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini makanya tadi ingat perumpamaan. Mereka berkata, la illam tahu kalau kalian tidak berhenti, lanarjumannakum. Ini juga ancaman yang dipakai oleh Yazid ketika Al-Husain tidak berbaiat kepadanya, tidak menerimanya sebagai pemimpin. Kalau kamu tidak berhenti, kami akan merajam kalian. Kalau rajam itu hanya dilempar batu, nanti bukan hanya dilempar batu, dipanah ratusan panah, tombak, batu, bahkan dipenggal lehernya. La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti, kami akan merajam kalian. Dan jemaah sekalian berbahagia, semua ulama membaca ayat ini. Bagaimana kalau ayat ini terjadi pada umat Islam dan ternyata ada cucunya Nabi diperlakukan seperti itu. Tapi jemaah sekalian berbahagia, sangat sedikit orang berpihak kepadanya. Padahal ini tadi adalah caranya Allah memberikan pesan kepada kita melalui surat Yasin bahwa ini akan terjadi pada umat ini. La illam tantahu lanarjumannakum. Bukan hanya kami rajam kalian, wala yamassannakum minna adzabun alim. Kami akan menghukum kalian, wala yamassannakum. Kita artikan di sini yamassannakum, kami akan merasakan kepada kalian, yaitu adzabun alim. Dari kami maksudnya kami mengazab kalian. Kami akan menghukum kalian dengan azabun alim, dengan hukuman yang pedih. Kita artikan azabun ini hukuman yang pedih. Coba perhatikan jemaah sekalian. Di mana nanti terjadi ancaman ini? Karena benar-benar terjadi setelah Nabi wafat. Bapak bisa bayangkan kita semua pecinta Rasulullah Muhammad SAW. Yang namanya umat Islam itu harusnya umat Islam yang benar perindu Muhammad. Lagu yang dikarang Taufik Ismail berjudul dengan Rindu Rasul itu terkenal. Kalau kita merindukan Rasul artinya apa? Kita ingin merasakan perasaan Rasul. Rasul berbahagia, kita berbahagia. Rasul sedih, kita bersedih. Dan apa mungkin Rasul tidak bersedih ketika cucunya dibunuh dengan cara yang sadis? Seperti dalam ayat ini, lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Kami akan menimpakan kepadamu azab yang keras, yang pedih. Apa kata nabinya? Nabi mengatakan bahwa yang namanya petaka itu bukan dari siapa-siapa, dari kita sendiri. Ini adalah jawaban untuk seluruh manusia yang selalu mencari kambing hitam pada orang lain. Ya, kita cenderung mencari masalah di mana-mana, di orang lain lah, di kelompok lain, penguasa dan seterusnya. Qalu ta'irukum akum. Para nabi mengatakan, para utusan nabi mengatakan, Rasul tadi mengatakan, ta'irukum. Ketidakberuntungan itu atau kesialan itu, ta'irukum itu adalah ma'akum, adalah identik dengan diri kita, maaf bersama kita. Jadi artinya yang mendatangkan kesialan itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Jadi kalau kita selalu dapat ketidakberuntungan, kita selalu dapat masalah, itu masalah sebetulnya diciptakan oleh diri kita sendiri. Qalu ta'irukum ma'akum, yang namanya kesialan itu adalah ma'akum, bersama dengan diri kalian. Berarti diri kalian, nafs kalian itu adalah identik dengan masalah. Maka selesaikanlah diri kalian, akan selesai masalah. Jadi kalau ada orang yang selalu merasa dirinya bermasalah, maka menunjukkan bahwa masalah itu sebetulnya ada bersama dengan kita. Ini jawaban Rasul tadi. Ta'irukum ma'akum. Yang namanya masalah itu bukan dari saya. Saya diutus oleh Nabi Isa ke sini justru untuk membuat kalian hidup lebih baik di dunia dan di akhirat. Kalau ada masalah itu ma'akum, bersama dengan kalian. A'in dzukirtum. Jadi harusnya kalian ini mengambil pelajaran. Jadi kami datang ini adalah untuk beri peringatan kepada kalian, pelajaran maksudnya. Kami datang ini semacam guru, menjadi guru kepada kalian untuk belajar. A'in dzukirtum. Kami datang untuk memberikan pelajaran supaya bagaimana caranya keluar daripada problem-problem yang ada dalam diri kalian. Tetapi apa yang kalian lakukan, kami datang, kalian menolak. Bal antum qaumun musrifun. Kami datang, tetapi kalian, antum, kalian semuanya, qaumun adalah kaum. Kata kaum di sini berarti sudah menjadi kebiasaan bersama mereka, musrifun, melakukan pelanggaran. Kata-kata israf di sini adalah dari diri. Makanya dalam Al-Quran itu kata israf itu diri.
Bapak Ibu pasti biasa baca doa ini, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Itu kan ayatnya. Israf itu dari kata ini. Israf menjadi musrif. Jadi Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Jadi dan perbuatan kami yang selalu melanggar urusan-urusan hukum-hukum. Amr itu adalah urusan-urusan yang mengatur kami. Wa israfana fi amrina. Baru setelah mengevaluasi diri kita sendiri, israfana fi amrina, baru kita mengatakan wasabbit aqdamana. Ya Allah, setelah itu kuatkanlah pendirian kami. Jadi sabbit aqdamana itu, kuatkan pendirian itu, kuatkan hati, hanya bisa terjadi apabila kita evaluasi diri kita dulu. Yaitu memperbaiki masalah yang ada dalam diri kita, yang identik bersama dengan jiwa kita. Yaitu dengan apa? Selalu melanggar. Maka Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Lalu kemudian jemaah sekalian berbahagia, ketika mereka akan menghukum rasul-rasul ini, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari tempat yang jauh. Meminta kepada mereka bahwa ikutilah rasul-rasul ini. Wajah amin aqsal madinati. Lalu kemudian datanglah min aqsal madinati, dari aqsa. Aqsa itu ujung, yang jauh. Al-Madinah, kota. Jadi jemaah sekalian berbahagia maksudnya dari tempat lain, tapi di sekitar situ juga. Min aqsal madinati. Jadi karya tadi itu berarti lebih besar. Dalam karya besar itu ada Madinahnya, kota-kotanya. Wajah min aqsal madinati, atau dari pinggir kota, ibu kota Antiok tadi itu. Wajah amin aqsa, karena kata-kata aqsa itu di ujung, tempat yang jauh. Wajah amin aqsal madinati, lalu kemudian datanglah seorang dari aqsal Madinah, dari ujung, dari pinggir kota, dari tempat yang jauh dari di kota itu. Rajulun, seseorang. Kalau kita lihat buku-buku tafsir, ada yang beri nama, orang ini namanya Habib An-Najjar. Tetapi saya kira kalau untuk Antiok, kayaknya nama-nama itu tidak cocok, karena ini kan daerah Yunani pada saat itu. Kata-kata Habib An-Najjar ini cenderung bahasa Arab. Ya. Wajah amin aqsal madinati rajulun, dan datanglah dari ujung kota yang jauh. Rajulun, seseorang. Yas'a, bergegas. Cepat-cepat. Berkata, qala, ya qaumi, berarti kan satu daerah. Karena ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah rasul-rasul itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ayat ini mengajarkan kita harus menjadi rajulun ini, seseorang ini. Semua kita harus menjadi rajulun yang datang meminta kepada masyarakat kita untuk menolong utusan-utusan Nabi itu, al-mursalin. Yang tadi disebut dengan Imam Mubin. Jadi yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Mereka datang berteriak, ya qaumku ittabi'ul mursalin. Nanti masih bersambung di ayat 21. Tapi jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita tutup, kita sampaikan. Kan tadi perumpamaan. Perumpamaan itu kan hampir sama, tapi tidak persis sama. Sama-sama 3, tetapi orangnya beda, kan namanya perumpamaan. Nah, kita lihat jemaah sekalian berbahagia, pada saat Nabi masih hidup, turunlah kepadanya surat 33, kita sudah lewati surat 33. Kita sekarang sudah surat 36, berarti 3 surat yang lalu. 35, 34, 33 kita sudah lewati. Kita sudah membahas cukup intensif surat Al-Ahzab yang berbicara tentang perang Khandaq. Lalu di dalam ayat 33-nya ada ayat yang berbunyi innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Mayoritas ulama, bahwa bukanlah mayoritas, semua berpendapat bahwa di dalam ahlul bait itu ada 4 oknum ini. Cuma yang lain menambahkan, tetapi tidak ada yang mengeluarkan yang 4 ini. Bahkan dalam hadis-hadis kisah itu disepakati 4 orang ini. Yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Fatimah Zahra. Yang ketiga adalah Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan. Yang keempat adalah Sayyidina Husain. Ada 4 diselimuti Nabi di sana. Baru Nabi membaca ayat itu.
Membaca innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ketika Ummu Salamah mengatakan, bukankah saya juga bagian daripadanya? Kata Nabi, masa kamu orang baik, tapi kamu tetap di tempatmu. Ini adalah yang dimaksud dalam ahlul bait di dalam surat 33 tersebut. Begitu juga ketika Siti Aisyah meriwayatkannya juga begitu, kurang lebih begitu jawaban Nabi. Nah, jadi ada 4 di sana. Lalu kemudian siapa dari 4 ini yang menjadi utusan Nabi sebetulnya? Kita lihat yang pertama adalah Sayyidina Ali. Tapi apa yang terjadi Sayyidina Ali? Dibunuh. Mirip ceritanya tadi kan. Dibunuh dengan cara dibacok kepalanya pada saat dia memimpin salat di Kufah. Kemudian digantikan oleh putranya yaitu Al-Hasan. Al-Hasan kemudian diracun. Digantikan lagi oleh adiknya yaitu Al-Husain. Kita tahu akhir ceritanya di Karbala. Apa kata ayatnya tadi? Lanarjumannakum wa illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti, kami akan merajam kalian dan kami akan merasakan kepada kalian siksaan yang pedih. Dan kita lihat sama tadi dengan kasus 3 orang yang masuk di dalam selimut Al-Kisahnya Nabi. 3 orang itu jadi pemimpin setelahnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Dengan demikian, kenapa Nabi meminta kita membaca Yasin pada waktu-waktu tertentu, terutama malam Jumat? Ini mirip juga ceritanya dengan Ashabul Kahfi. Mirip juga ceritanya dengan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk nanti akan sampai ke sana. Di sana juga ada orang-orang yang disampaikan kepadanya oleh utusan Tuhan, tapi mereka menolaknya, dan mereka mengatakan Tuhan tidak mengutus siapa-siapa. Itu mirip dalam surat Al-Mulk. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan ayat-ayat ini mengingatkan kita. Karena jemaah sekalian, ayat ini dibaca oleh banyak masyarakat Islam kita, terutama umat Islam sendiri, jemaah sekalian. Tapi sayang sekali, termasuk, mohon maaf, ini banyak sekali tafsir berbicara tentang itu. Tetapi ketika itu terjadi, ketika nasib putusan Nabi Isa itu terjadi pada cucu Nabi, hampir tidak ada pemihakan. Semua orang diam, seribu bahasa. Jarang orang yang berani berdiri untuk membelanya. Semuanya takut diisolasi. Semua takut disesatkan. Semua takut disebut macam-macam. Ketika orang-orang yang kejadian di mana-mana, tidak ada pemihakan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan pembahasan surat Yasin mengajarkan kita seperti kata surat Al-Furqan, Nabi melapor kepada Allah, umatku telah menjauhi Al-Quran. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustaz, tarik balik ke belakang daripada ayat 19, bal antum qaumun musrifun. Kemudian kita tempiaskan balik kepada diri-diri yang mendengar ni. Seolah-olah ada satu peringatan bahawa Imam Mahdi alaihissalam bila muncul atau zuhur, kita tak mustahil yang mudah tertipu dengan keberbagai isi-isi palsu media. Lantas kita termasuk kaum musrifun. Lantas kita juga tak mustahil akan membantah beliau, na'udzubillah min zalik. Lalu kita tak mustahil pula jadi musuh beliau, na'udzubillah min zalik, sebab telah berlaku berlipat kali ganda, berulang-ulang kali daripada zaman ke zaman, termasuk pada zaman Imam Husain alaihissalam. Beri pencerahan Ustaz, afwan-afwan semua. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak pada pertanyaan yang menarik. Jadi jemaah sekalian, perlu kita sampaikan, dan biasa saya sampaikan di tempat ini, bahwa para penanti Imam Zaman atau Imam Mahdi, apa benar kita ini sudah berhak menjadi penanti Imam Mahdi? Seperti kata itulah Bahjat, bahwa Imam Mahdi itu adalah pasangan Al-Quran. Maka tanda orang menanti kedatangan Imam Mahdi adalah dengan bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Pernahkah kita sudah bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran? Kalau mengorbankan waktu saja, saya ulangi dengan tegas, kalau mengorbankan waktu saja,
Kalau mengorbankan sedikit pulsa kita saja untuk Zoom ini kan kita butuh kuota internet, tentu uang. Kalau untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan sedikit kuota kita untuk internet Zoom, tidak mampu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin kita mengorbankan nyawa kita, jiwa kita, bagaimana mungkin kita mengorbankan darah kita terhadap imam zaman? Nonsen. Maka marilah kita masing-masing evaluasi diri. Seperti dikatakan Pak Nur tadi, jangan-jangan kita adalah bal antum qaumun musrifun. Karena kalau mengorbankan saja waktu sedikit, mengorbankan tenaga sedikit, mengorbankan kita punya uang sedikit untuk internet, tidak berani, tidak mampu secara konsisten. Atas dasar apa kita mengklaim diri kita mau syahadah bersama dengan imam zaman, menumpahkan darah untuknya? Di dalam doa hati itu kita mengatakan mustasyhadina. Kita siap untuk syahadah bersamanya. Jangan-jangan kita seperti nanti penduduk Kufah. Mereka tadinya begitu bergegap gempita mengundang Al-Husain datang ke sana. Tanda tangannya pakai darah-darah mereka. Tetapi ketika mereka diintimidasi oleh Gubernur Ubaidullah Ibnu Ziyad, maka kemudian mereka semuanya berhenti. Bahkan mereka meninggalkan utusan Imam Husain di sana, Muslim bin Aqil sendirian. Dihukum, dilempar dari atas gunung. Bapak Ibu sekalian, termasuk saya pribadi, mari kita introspeksi diri kita, muhasabah masing-masing. Apa benar kita termasuk penanti yang setia? Kalau mengorbankan waktu saja, mengorbankan kesenangan sedikit saja untuk mempelajari Al-Quran tidak ada. Sedangkan kita sudah sering mengatakan Nabi melapor di hadapan Allah. Ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai kaumku, wahai Tuhanku, kaumku telah menjadikan Al-Quran mahjur, dijauhi. Mereka senang membahas yang lain-lain, tetapi sangat tidak begitu tertarik membahas Al-Quran. Kalau tema-tema lain, bersemangat. Tapi begitu Al-Quran, sedikit saja yang punya minat untuk itu. Terima kasih atas pertanyaan Pak Nur. Yang lain lagi jemaah sekalian. Ya Ustadz, ada satu pertanyaan dan 2 permintaan doa. Silahkan Ustadz. Sekalian dari Ibu Yeni ya. Apakah Quran surat Al-Baqarah 189 makna batinnya ana madinatul ilmu wa aliyu babuha? Ya seperti itulah kalau kurang lebih, karena di situ mengatakan bahwa yang namanya orang bertakwa itu adalah masuk melalui pintu. Ya. Jadi yang namanya orang bertakwa itu berdasarkan surat Al-Baqarah 189 itu masuk melalui pintu. Artinya apa? Tidak dilihat benarnya saja sesuatu, tapi legalnya. Ingat, dalam agama itu, agama datang untuk membicarakan legalisasi, legalitas, legalnya sesuatu. Bukan hanya benarnya sesuatu. Boleh sesuatu itu benar, tetapi kalau tidak legal, salah juga namanya. Ya, contohnya misalnya, kita mencari sepatu, cocok, benar, ini sepatu yang saya cari. Kaki saya cocok dengannya, warnanya saya suka. Tapi kemudian kita belum bayar kepada penjualnya, kita bawa pergi. Kira-kira cocok atau tidak ini Pak Bu sekalian? Ya harus diambil melalui pintunya. Apa pintunya? Penjualnya. Kita harus sampaikan kepada penjualnya, Pak, Bu, ini sepatu saya mau bawa pulang, saya mau beli, saya bayar ini sekian. Nah, baru setelah itu baru legal, terjadi namanya transaksi. Itu legalitas. Tidak boleh atas dasar cocok dengan sepatu saya, cocok dengan selera saya, cocok dengan keinginan saya, setelah itu kita pakai, baru pergi membawa sepatunya orang. Ya, tidak. Asas legalitas dalam agama penting. Itulah sebabnya agama bicara tentang misalnya menyembelih dengan menyebut nama Allah, itu legalitas. Kita kan tahu sebetulnya bahwa Allah itu Maha mengetahui. Allah tahu hati kita bahwa saya menyembelih ini sebetulnya untuk makan, dan ini hewan secara zati halal. Tapi kenapa diwajibkan menyebut bismillah? Karena asas legalitas. Allah mengatakan bahwa di antara hewan yang haram dimakan adalah yang tidak disebut nama Allah. Hurrimat alaikumul maita waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bighairillah. Dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, apa
tujuannya nama Allah di situ legalitas, atas legalitas. Kenapa Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Balkis? Asas legalitas. Karena tidaklah mewakili Tuhan itu Nabi Sulaiman kalau tidak memulai suratnya dengan Bismillah. Begitu juga Nabi Muhammad kita. Setiap menyampaikan kepada kita surat, Allah menyertakan padanya Bismillah, legalitas. Kecuali surat At-Taubah, karena di situ Allah berlepas diri. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, saya kira surat Al-Baqarah seperti itu, yaitu bahwa orang bertakwa masuk melalui pintu yang benar. Berikutnya lagi dari Ibu Makhda ya. Ada permintaan doa ya untuk sepupunya Bu Mahda, yaitu Bapak Lutfi Gatam yang sedang sakit sehabis kemo keempat. Kita doakan keluarga atau sepupu daripada Bu Mahdalia ini yang habis kemo yang keempat, semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna, sebab-sebab penyakitnya diangkat, diringankan, kemudian badan dan tubuhnya tetap diberikan kekuatan yang sempurna seperti sedia kala, karena Allah SWT Maha hidup, Maha kuat, memberikan hidup dan kekuatan kepadanya. Begitu juga untuk Bu Suharni, ini juga kesembuhan buat anaknya Bu Suharni ya, Ananda Ustaz Safin. Safin. Mohon doanya untuk kesembuhan Ananda Kudratul Ahmad Syafinuddin. Safin. Safinuddin, Ustaz. Oh, Safin. Iya. Oke. Ananda Kudratul Akrim. Ini yang minta doa siapa, Pak? Safin sendiri atau Bu Suharni? Bu Harni, Ustaz. Bu Harni minta doa. Iya, Ustaz. Jadi ini bukan anaknya Bu Suharni maksudnya begitu ya? Bukan, Ustaz. Oh, Anaknya bukan. Ustaz Safinuddin. Ananda Kudratul Akrim Muhammad Mufaddal bin Murteza Ahmad Syafinuddin. Kita doakan semoga Ananda Kudratul Karim Akrim, panjang banget namanya, Ananda Kudratul Akrim Muhammad Mufaddal bin Murteza Ahmad Syafinuddin ya. Diberikan kesembuhan yang sempurna, yang terbaring karena sakit DBD, diangkat penyakitnya, dan diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Kita juga doakan sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang terkena terdampak banjir, baik di Malaysia ataupun di Indonesia. Semoga mereka bisa hidup normal seperti sedia kala. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, khususan untuk Bapak Lutfi Gatam dan juga Ananda Kudratul Akrim Muhammad Mufaddal bin Murteza Ahmad Syafinuddin, dan juga saudara-saudara kami yang menjadi korban banjir di Malaysia dan di Indonesia. Alaihimul Fatiha ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifaik. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan dan kesucian ayat-ayat yang baru kami baca dan bahas bersama. Dengan kemuliaan niat-niat dan jiwa-jiwa sahabat-sahabat kami, jemaah kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Dengan kemuliaan Nabi, Rasul, keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia ya Allah. Kami mohon kepadamu berikanlah kesembuhan kepada Bapak Lutfi Gatam, Ananda Kudratul Akrim Muhammad Mufaddal bin Murteza dengan kesembuhan yang sempurna. Kembalikan ya Allah kesehatannya seperti sedia kala. Angkatlah sebab-sebab penyakitnya. Berikanlah hidupmu kepadanya Allah, karena Kamulah yang Maha hidup. Berikanlah kekuatanmu kepadanya, karena Engkaulah Tuhan yang Maha kuat. Berikanlah semangat
semangatmu, rohmu kepadanya. Engkaulah Tuhan yang berikan ruh kepada makhluk-makhlukmu. Ya Allah Tuhan kami juga mohon kepadamu untuk sahabat-sahabat kami, jemaah kami atau siapa saja yang ada di Malaysia dan di Indonesia yang terdampak banjir, ya Allah. Berikanlah kepada mereka kemampuan secepatnya untuk mengatasi masalah mereka. Berikanlah bantuan kepada mereka dari langit dan dari bumi, agar mereka bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Kalau mereka sakit, bukan ya Allah. Kalau mereka kehilangan harta benda, maka kembalikanlah harta benda mereka dalam waktu yang singkat, ya Allah. Tambahlah rezeki mereka, ya Allah. Angkatlah derajat dan kehidupan mereka, ya Allah. Dan siapa saja yang hadir pada malam ini, ya Allah, angkatlah juga derajat mereka, ya Allah. Muliakan mereka dengan ayat-ayat yang telah kami baca, ya Allah. Harapan kami dalam kehidupan ini cuma satu, ya Allah, ya Tuhan kami, yaitu Engkau, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang dhaif, yang la haula wala quwata illa billah. Kami hamba-Mu yang fakir, semuanya adalah bersumber dari sisi-Mu, ya Allah. Maka ya Allah Tuhan kami, berikanlah semangat kepada kami, berikanlah ilmu kepada kami, berikanlah hidup kepada kami, berikanlah kekuatan kepada kami. Dan ya Allah Tuhan kami, seandainya suatu saat Engkau memanggil kami kembali kepadamu, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan kaum abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.